Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu luas, yang tak satu pun kebaikan yang kita rasakan sampai pada hari ini kecuali kebaikan itu, anugerah itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tak satu pun kebaikan yang ada pada diri seorang hamba kecuali kebaikan itu bersumber datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban daripada kita, tak kala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu banyak, adalah kita mewajibkan diri kita untuk mensyukuri akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya seorang hamba tak kala ia mampu mensyukuri kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ia akan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah dari nikmat tersebut. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya ia mensyukuri kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dengannya ia buktikan kebaikan tersebut dengan senantiasa menampakkan kebaikan-kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia buktikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia buktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mampu mengatakan ia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ia mampu mengungkapkan dengan kalimat-kalimat kesyukuran, dengan ucapan-ucapan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tak satu pun ia buktikan kalimat kesyukuran tersebut, kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran yang sebenarnya adalah mereka yang mampu mengucapkan dengan ucapan kesyukuran, kemudian ia mampu membuktikan dengan ibadah, dengan bertambahnya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mampu mensyukuri
kebaikan dengan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mampu membuktikan dengan ucapan tatkala mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuktikan dengan amalan untuk semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya ia kesehatan, adakah ia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Diberikannya ia rezeki yang banyak, apakah ia semakin bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kesyukuran yang sebenarnya adalah ia mampu mengucapkan kalimat-kalimat kesyukuran, kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia buktikan dengan amalan kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, semakin bertambah ibadahnya kepada Allah, semakin bertambah cintanya kepada Allah. Semakin bertambah bacaan Al-Quran, semakin bertambah semangatnya mengerjakan ibadah yang sunnah. Itulah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan ia bersyukur kepada Allah, namun tak sedikit pun ibadahnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajarkan kepada kita tentang agama yang benar, yang telah menunjukkan kepada kita tentang jalan yang lurus, yang dengannya kita mampu mengenal mana kebaikan dan mana keburukan, yang dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mampu mengenal mana kebaikan dan mana keburukan. Kita mampu menyaring mana yang hak dan mana yang batil. Kita mampu membedakan mana amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan-amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua apa yang kita amalkan, tidak semua apa yang kita kerjakan, yang kita anggap benar, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum tentu benar. Makanya ada amalan yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, adapun yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya kita mengetahuinya? Tentunya dengan ilmu agama. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya kita mampu mengenal mana amalan yang diterima dan mana amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sela-sela kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada banyak rintangan-rintangan kita beribadah kepada Allah. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara rintangan itu yang menjadikan berat langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rusaknya sebuah hati. Tatkala hati kita rusak, maka langkah-langkah kaki kita untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan terasa berat. Kapan? Pada saat hati kita rusak. Maka bagaimana caranya agar langkah kaki kita itu ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu senantiasa menjaga hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah di dalam jasad kita,
Di dalam tubuh kita ada mudghatan. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyal qalb. Mudghah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati kita. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika baik hati ini, hati yang ada di dalam tubuh kita, maka baik seluruh tubuh. Perhatikan, baiknya hati kita akan menjadikan baik seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya akan baik. Pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita akan baik kapan? Pada saat hati kita baik. Langkah-langkah kita, tangan kita, semuanya akan menuju kepada kebaikan. Kapan? Pada saat hati kita baik. Pikiran kita, pandangan kita, tangan kita lebih gampang untuk bersedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada saat hati kita baik. Pikiran kita akan baik. Kapan? Pada saat kita mampu menjaga hati kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza fasadat fasadal jismu kullu." Dan jika hati itu rusak, hati yang ada di dalam diri kita rusak, maka rusak seluruh tubuh. Bayangkan, rusak seluruh tubuh. Dari ujung kaki sampai ujung rambut akan rusak. Kapan? Pada saat hati kita rusak. Maka pengaruh hati kita tak kalah rusak adalah mampu merusak diri kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, tujuan kita apa? Tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan hati kita rusak? Maka rusak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan masuk ke dalam surga sedangkan tujuan kita rusak? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rusak. Ini pengaruh hati yang rusak, merusak ibadah kita, merusak anggota tubuh kita sehingga kita berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengaruh dari hati yang rusak adalah bagaimana syaitan lebih gampang untuk mempengaruhi kita tak kala hati kita rusak. Lebih gampang kita dibisikkan dengan sesuatu yang buruk. Ketahuilah hati bagaimana tak kala berpenyakit, tak kala rusak. Ada namanya penyakit hati, iri hati, dengki, hasad, sombong dengan amalan. Itu penyakit hati. Pengaruh hati akan lebih mudah syaitan mempengaruhi kita. Syaitan lebih bersemangat dengan hati yang rusak. Kenapa? Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga seorang hamba yang ada di dalam hatinya sekecil biji zarah. Apa itu? Penyakit hati. Apa itu penyakit hatinya? Min kibr, yaitu kesombongan. Sedikit saja, sekecil biji zarah mampu mengeluarkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sedikit sifat-sifat kesombongan, penyakit hati yang ada di dalam hati kita mampu menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syaitan tidak bersemangat? Bagaimana syaitan tidak bersemangat untuk menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala? Satu, penyakit hati mampu menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesombongan. Ya bagaimana? Sombong dalam amal.
dipuji, ingin mendapatkan pujian, beramal, naik haji, naik umrah. Namun apa? Ingin pujian, berbangga diri, bangga, dengan amalan yang dia kerjakan. Az-Zajjaj mengatakan di dalam kitabnya Ma'ani Al-Quran bahwasanya di antara yang menyebabkan seorang hamba itu terjatuh di dalam menyombongkan diri di dalam amalan, ia tidak mengerti makna ibadah yang sebenarnya. Tidak mengerti makna ibadah yang sebenarnya sehingga ia mudah terjatuh di dalam menyombongkan diri ketika ia selesai mengerjakan ibadah yang luar biasa. Maka beliau mengucapkan, menyebutkan makna ibadah yang sebenarnya. Kata beliau, wa makna ibadah fil lughah at-ta'atu ma'al khudu'. Makna ibadah yang sebenarnya adalah ketaatan, ketundukan dan merendah. Itu makna ibadah yang sebenarnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendah. Maka kapan kita mendapatkan seorang hamba selesai beribadah kemudian dia angkat dirinya bangga dengan amalannya? Berarti ia tidak paham tentang makna ibadah yang sebenarnya. Kapan ada penuntut ilmu? Ia menuntut ilmu, kemudian ia bangga dengan dirinya. Menganggap dirinya yang paling pintar, meremehkan orang lain. Maka ini apa? Tidak mengetahui makna ibadah yang sebenarnya. Semakin kita tinggi beribadah, semakin kita beribadah dengan ibadah yang luar biasa, maka semakin tunduk kita, merendah kita di hadapan Allah dan berakhlak mulia kita di hadapan manusia yang lainnya. Itu ibadah. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin tunduk kepada Allah, semakin merendah di hadapan Allah, kemudian berakhlak di tengah-tengah manusia. Itu ibadah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama mengatakan, saya lebih bangga, saya lebih senang bangun pagi-pagi dalam keadaan saya menyesal. Kenapa tadi malam saya tidak sholat tahajud? Dibanding saya tadi malam sholat tahajud, kemudian pagi-paginya saya bangga dengan amalan saya. Ini para ulama mengatakan saya lebih bangga. Salah satu ulama mengatakan ini, saya lebih bangga, saya menyesal. Kenapa saya tadi malam tidak mengerjakan sholat tahajud? Dia menyesal. Dia lebih senang menyesal pagi-pagi dibanding ia mengerjakan malam harinya, kemudian bangga di pagi harinya. Dia menyebut-nyebut, dia bangga dengan amalannya, seakan-akan amalannya yang paling sempurna, yang lainnya tidak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan ulama ini tidak mempengaruhi kita untuk tidak beribadah kepada Allah, untuk tidak salat tahajud. Namun beliau senantiasa mengingatkan kita bahwasanya di balik amalan yang luar biasa yang kita kerjakan itu ada syaitan yang senantiasa juga mempersiapkan perangkapnya. Bagaimana perangkapnya itu mampu menghapuskan ibadah yang kita kerjakan. Ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita miliki, syaitan juga mempersiapkan juga perangkapnya luar biasa, sehingga apa yang kita upayakan, apa yang kita kumpulkan itu dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga hati kita agar tidak menjadi hati yang rusak, yang dengannya rusak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga syaitan lebih mudah mempengaruhi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, diri kita, keluarga kita dari perangkap-perangkap syaitan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala
akan memuliakan kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fi yaumin mi'ata marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Bayangkan, perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang telah dijamin untuknya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu, Rasulullah yang paling banyak beristighfar, yang paling banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara yang membuat hati kita bersih, yang menjadikan hati kita bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita selesai mengerjakan kemaksiatan, keburukan, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a al-khati'a nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, maka akan dititikkan kegelapan di dalam hatinya. Fa idza naza wastaghfiruhu wa taba sukila qalbu. Namun apabila ia kembali beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minkum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyul hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wajtinaba. Allahumma taqabbal minna minal a'malina innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم